Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Anna Maria Alexandra Lianamang. Saya dari Prodi PGSD kelas 2024D dengan NPM 24103140. Baik, di sini saya akan membahas tentang etika dengan tema pendidikan berkarakter yang saya ambil di sini tentang toleransi. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Terima kasih Kakak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum kita mulai wawancara, saya persilahkan Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, oke adik. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya adalah seorang guru di salah satu SMP negeri di Kota Ruteng. Baik, terima kasih atas perkenalannya Kakak. Oke Kakak, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana menerapkan toleransi dalam lingkungan sekolah untuk memperkuat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia? Oke, baik. Kalau menurut saya, toleransi itu sendiri adalah suatu bentuk sikap kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghargai atau menghormati setiap perbedaan dari individu. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pendapat, keyakinan, latar belakang, budaya, ras, agama, dan sebagainya. Nah, dalam menerapkan sikap toleransi ini sangatlah penting untuk diterapkan dalam setiap situasi. Salah satunya adalah di lingkungan sekolah. Sikap toleransi ini perlu dijunjung tinggi di dalam lingkungan sekolah atau diterapkan dalam lingkungan sekolah. Salah satunya itu dengan bagaimana kita bisa menghargai atau menghormati setiap perbedaan yang ada, menjunjung tinggi kerukunan, mengembangkan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, dari beberapa poin-poin tersebut itu, orang pertama atau yang paling utama untuk menerapkannya itu adalah seorang guru. Mengapa demikian? Karena guru itu merupakan atau adalah orang yang menjadi contoh dan teladan bagi para peserta didiknya. Sehingga dengan ketika peserta didik melihat bagaimana sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh para guru, sikap-sikap positif tersebut dalam hal ini meningkatkan sikap toleransi terhadap sesama. Dengan begitu, peserta didik dapat meniru hal-hal positif yang telah dicontoh atau yang dilakukan oleh para gurunya. Nah, dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, ini sudah menjawab atau sudah memenuhi sila ketiga tentang Persatuan Indonesia. Ya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana etika dapat membantu meningkatkan toleransi di antara siswa, guru, dan staf sekolah sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis? Etika itu sendiri menurut saya itu adalah prinsip hidup dari setiap perilaku individu, di mana kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, etika itu berkaitan erat dengan lingkungan sekolah. Mengapa? Karena di dalam lingkungan sekolah kita diajarkan oleh bapak ibu guru untuk bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik dan positif. Nah, dalam lingkungan sekolah itu sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa guru itu adalah contoh teladan bagi para muridnya. Bukan hanya guru di sini, tapi ada juga warga sekolah lainnya yang bisa memberikan contoh baik kepada para siswa ataupun para peserta didik. Nah, bagaimana etika itu bisa menerapkan sikap toleransi? Itu adalah dengan kita melihat, kita sudah tahu bahwa setiap siswa itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda, atau yang kita sebut di sini mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya karakteristik yang berbeda-beda, latar belakang budaya, ras, agama, dan sebagainya yang dimiliki oleh peserta didik, maka dengan itu kita harus menumbuhkan sikap kepada peserta didik agar mereka itu sadar bahwa mereka itu berada di dalam lingkungan yang memiliki latar belakang
berbeda dengan dirinya. Nah, oleh sebab itu kita dalam lingkungan sekolah selain para guru tadi harus sadar akan adanya perbedaan yang ada di antara kita maupun di antara peserta didik. Baik kakak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa peran etika dalam mempromosikan toleransi di sekolah dan bagaimana kakak sebagai seorang guru dapat menjadi contoh bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai etika dan toleransi? Oke, baik. Jadi etika itu sendiri adalah hal yang harus kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah. Dengan adanya etika itu juga dapat membantu atau menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana kita memberikan contoh yang baik pada peserta didik itu salah satunya dengan guru itu juga harus bisa menghargai perbedaan yang ada di antara sama guru, lalu menghargai perbedaan di antara para peserta didiknya dalam hal ini dengan memahami karakter peserta didik, serta juga dapat menghargai perbedaan yang ada di antara warga sekolah lainnya. Nah, dengan adanya contoh yang telah diberikan atau yang ditunjukkan oleh guru ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan atau meningkatkan sikap toleransinya di dalam lingkungan sekolah, di mana yang nantinya bagaimana dia dapat menerima atau sadar akan adanya perbedaan di antara setiap individu yang ia temui dalam lingkungan sekolah, baik itu perbedaan di antara sesama guru, dari latar belakangnya, ras, budaya atau lainnya, kemudian di antara peserta didik ataupun warga sekolah lainnya. Nah, hal-hal tersebut itu sudah menunjukkan atau sudah menjadi pilar utama dalam mempromosikan toleransi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Oke kakak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa peran etika toleransi dalam membantu guru memahami dan menghargai perbedaan individu siswa, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka? Oke, peran etika dalam toleransi itu bagi guru itu dalam hal ini dia harus bisa memahami berbagai perbedaan yang ada dari peserta didik. Dalam hal ini dia harus bisa mengetahui dan menghargai karakteristik perbedaan dari peserta didiknya. Dengan guru mampu mengetahui dan memahami karakteristik perbedaan peserta didik itu sendiri, guru juga akan mampu bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, dari situ guru bisa menyusun berbagai rencana pembelajaran yang baik, yang mampu menjawab dan mampu memenuhi kebutuhan karakteristik peserta didik yang ada, yang tadi sudah banyak karakter yang dibidik oleh peserta didik. Tadi kan sudah dijelaskan ada perbedaan dari latar belakang, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Oke kakak, lalu bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka sebagai seorang siswa? Oke, jika hal tersebut diterapkan dengan baik oleh seorang guru dalam mendidik dan membimbing peserta didiknya, yang tadi dengan memberikan atau memberikan rencana-rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Nah, ketika guru melakukan hal tersebut dengan baik, maka apa yang menjadi kebutuhan peserta didik tersebut akan terjawab, sehingga peserta didik juga akan menerima dengan baik dan memperoleh hal-hal positif yang telah diberikan oleh peserta didiknya. Dengan begitu, peserta didik akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, akan memiliki karakter-karakter yang positif yang bisa dia tanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satunya adalah karakter toleransi yang harus dia kembangkan dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kehidupan sehari-harinya di luar. Oke kakak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Apakah pernah terjadi konflik atau pertikaian di sekolah yang kakak mengajar terkait etika toleransi, seperti
hal tersebut sampai mengakibatkan si anak ini meninggal dunia. Anak tersebut sehari-harinya mengalami perundungan dari sekelompok teman kelasnya tersebut. Nah, perundungan yang diterima itu bersifat verbal maupun fisik. Nah, dari kasus tersebut, hal ini itu menjadi perhatian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa kasus tersebut bisa terjadi di sekolah ini, sekolah tadi? Kemungkinan itu adalah adanya sistem pendidikan di sekolah yang mungkin atau bisa saja itu belum tepat dalam bagaimana mereka mengatasi sikap-sikap intoleransi yang ada dan berkembang dalam lingkungan sekolah. Artinya di sini sistem pendidikan yang ada itu, yang dibangun itu belum menjawab yang seharusnya sikap toleransi itu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan sekolah. Nah, kita juga tidak bisa hanya menyalahkan sistem pendidikan yang dibangun oleh lingkungan sekolah tersebut. Namun ini juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, bagaimana pemerintah mampu menyikapi tumbuhnya sikap-sikap intoleransi yang ada di daerah, khususnya di lingkungan sekolah tersebut. Selain itu, sikap intoleransi ini juga bukan hanya menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari pihak sekolah maupun pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab di dalam lingkungan keluarga. Mengapa saya berkata demikian? Karena pendidikan yang paling utama itu datang dari dalam lingkungan keluarga. Nah, ketika di keluarga tersebut selalu menjunjung tinggi adanya perbedaan atau selalu menumbuhkan sikap toleransi, maka sudah pasti si anak dapat melihat hal baik apa yang harusnya ia lakukan, hal tidak baik apa yang harusnya tidak dia lakukan. Nah, dari lingkungan keluarga tersebut dapat ia bawa ke dalam lingkungan sehari-harinya. Bagaimana ia bersikap, bagaimana dia dapat menerima perbedaan yang ada di dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan kejadian seperti ini itu merupakan kejadian yang sangat, bisa dibilang kejadian yang sangat miris. Karena mengapa? Ini merupakan hal yang sangat sedih di dalam dunia pendidikan, karena hal ini terjadi di dalam lingkungan sekolah khususnya. Oleh sebab itu, untuk bagaimana kita bisa menindaklanjuti kejadian tersebut agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di sekolah tersebut maupun di sekolah-sekolah lainnya, atau mungkin kejadian ini bisa saja menjadi contoh, itu salah satunya adalah dengan pemerintah perlu mengambil tindakan bagaimana mereka bisa menyikapi hal tersebut dengan salah satu itu melalui sistem pendidikan yang ada di sekolah. Nah, harus ada sistem pendidikan yang di sekolah itu perlu dibenahi, perlu diperbaiki untuk dapat menjawabi atau untuk dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Selain itu juga di dalam lingkungan sekolah, untuk tidak terjadinya kasus serupa lagi itu harus juga datang dari dalam guru. Di sini maksudnya guru itu sebagai contoh atau teladan. Nah, ketika guru bersikap baik atau saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada di sini, anak atau peserta didik pasti akan meniru dan mengikutinya. Salah satunya itu dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat. Nah, itu guru juga perlu memberikan contoh yang baik seperti saling menghargai dan menghormati di antara sama guru. Guru juga harus menghormati peserta didiknya, peserta didiknya menghormati guru, peserta didiknya juga harus menghormati dan menghargai sesama teman-temannya maupun dengan warga sekolah lainnya. Di sini harus ada hubungan timbal balik. Selain dari sekolah tadi, di luar sana juga mungkin pemerintah harus perlu memperhatikan, karena mungkin masih ada ujaran-ujaran kebencian yang masih berkembang luas di luar sana. Nah, hal ini kan bisa dilihat oleh peserta didik, karena mirisnya kejadian ini terjadi pada siswa atau peserta didik yang masih SD, yang masih belia, di mana mereka itu belum memahami betul tentang baik buruk suatu tindakan atau perilaku yang mungkin mereka lihatnya dari dunia luar, mungkin bisa dilihat dari yang mereka lihat dari gadget atau kehidupan yang ada di luar lingkungan tempat tinggalnya itu sendiri. Oke kakak, terima
teman-teman, itulah hasil video wawancara saya tadi. Sekian dan terima kasih.